Setelah melihat video ini, kamu akan tahu siapa saja orang yang selama ini membenci kehidupanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke, jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, ya, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, ya, setelah melihat video ini kamu akan tahu, ya teman-teman, siapa saja orang yang selama ini membencimu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama, ya teman-teman. Dan pada kartu yang pertama aku punya The Sun. Oke, The Sun muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Secara energi dan visualisasi, ini kartu yang sangat menjelaskan tentang sebuah keberuntungan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Kalau dikatakan kamu lebih beruntung daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu, mungkin seperti itu, ya. Kalau dikatakan di kehidupan kamu banyak apa ya teman-teman, ya, kelebihannya gitu sih, kehidupan kamu lebih banyak kelebihan, ya, kamu lebih menonjol di dalam segala hal, mungkin dari kecerdasan, ya, pola pikir, kemandirian, semua teman-teman, banyak hal-hal positif yang sepertinya memang selalu mendominasi diri kamu, ya, dan kamu cukup terlihat di lingkungan kehidupan kamu, teman-teman. Nah, oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Wands. Jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, ini kartu yang menggambarkan bahwasannya, ya, kalau dikatakan banyak orang yang membenci kehidupan kamu, itu jelas cukup terlihat. Karena dari sini mereka berharap, orang-orang yang membenci kehidupan kamu nih, berharap agar kehidupan kamu itu bisa hancur, berharap agar kehidupan kamu itu bisa berantakan, dan berharap agar kehidupan kamu itu gimana ya teman-teman, agar nggak sukses, gimana ya agar kamu tuh nggak dipercaya kembali, gimana ya agar kehidupan kamu itu kalau bisa jangan sampai mendominasi di dalam sebuah kehidupan, ya, di dalam kehidupan mungkin pekerjaan, di dalam kehidupan bersosial, ya, bertetangga dan lain sebagainya, di dalam keluarga, ya teman-teman, kemudian di dalam lingkungan circle pertemanan kamu, ya. Jadi seakan-akan memang kamu lebih menonjol. Terkadang orang-orang yang mungkin kamu anggap baik itu juga bisa menjadi salah satu, ya, musuh terbesar kamu sebenarnya, teman-teman, yang dimana, ya, itu selalu meliputi dengan yang namanya sebuah kebencian sebenarnya, tetapi mereka berupaya berusaha untuk menutupi hal-hal yang demikian. Oke, nah kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Six of Wands, teman-teman. Nah, mengapa begitu banyak orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman? Ya, selain mungkin dari kondisi kehidupan ini, ya, mungkin ya dari kondisi kehidupan sosial, keuangan tadi, kehidupan kamu lebih bagus, finansial ekonomi kamu lebih bagus, ya kan? Kemudian, ya memang itu sih yang lebih paling menonjol. Dan mungkin yang membuat mereka benci adalah apa ya, cara kamu bersikap mungkin satu, kemudian cara kamu bertindak, ya, artinya mungkin kamu dianggap orang yang selalu terlihat pamer ketika mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, ya, kemudian membeli sesuatu. Nah, jadi itu menjadi juga salah satu faktor penyebab, teman-teman, ya. Dan kemudian mungkin dianggap kamu ini sok terlalu pandai, pintar, ya, sok terlalu semua deh, teman-teman, ya, sok terlalu baik. Ya, jadi memang pandangan dari orang-orang yang sebenarnya membenci kehidupan kamu itu pasti selalu nggak baik juga terhadap kehidupan kamu, meskipun kamu sebenarnya melakukan hal-hal yang baik dan positif. Mungkin cara orang itu berbeda-beda ketika mengaplikasikan sebuah kebahagiaan dan pencapaian di dalam kehidupannya.
ya mungkin tujuan kamu hanya ingin memotivasi orang lain agar orang lain juga bisa sukses sama seperti kamu, ya. Tetapi tangkapan dari orang-orang yang sebenarnya membenci kehidupan kamu memang dari awalnya, teman-teman, ya mereka selalu saja berspekulasi hal-hal yang selalu buruk terhadap kehidupan kamu. Nah, jadi memang sebenarnya mau berbuat baik, buruk juga di mata mereka tetap buruk gitu, teman-teman. Apalagi berbuat buruk gitu sih. Ya, maka itu akan menjadi sebuah bumerang yang akan menjadi sebuah apa ya, bahan gosipan dari mereka sendiri gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah siapa saja, teman-teman, ya orang-orang yang sebenarnya membenci kehidupan kamu selama ini? Karena dapat aku akui, orang-orang yang membenci kehidupan kamu selama ini cukup mengganggu, ya, cukup mengusik, cukup membuat kehidupan kamu tuh ngerasa nggak tenang, ya, membuat kehidupan kamu tuh ngerasa nggak damai, nggak rileks, teman-teman, ya cukup terganggu lah, paling tidak seperti itu. Dan itu juga sesuatu hal yang mungkin membuat kamu heran, ya. Maka penting bagi kamu di sini pertama, teman-teman, jangan mencari kesalahan orang lain terlebih dahulu. Jadi coba deh untuk lebih introspeksi di dalam diri kamu, teman-teman. Ya, apakah hal yang selama ini kamu lakukan itu sudah cukup benar? Mohon maaf, ya, terkadang sesuatu hal yang berlebihan itu juga pasti bakal menimbulkan yang namanya apa? Ya, sikap ria, kesombongan, dan lain sebagainya. Jadi terkadang apapun yang kamu lakukan, ataupun apapun yang kamu dapatkan itu, ya cukup, ya, mensyukuri, ya, antara kamu dengan pasangan kamu, dengan keluarga, orang tua, mungkin seperti itu, ya teman-teman. Dan ketika ingin berbagi kepada orang lain juga, dia tetap salah. Kenapa? Mungkin karena terlalu ditunjukkan, ya. Jadi orang kalau yang sudah membenci itu, teman-teman, meskipun kamu suka bersedekah sekalipun, membantu orang-orang yang susah, tetap salah loh, ya. Tetap mereka benci karena itu yang fakta dan ria, ya. Jadi terkadang seperti itu, kamu harus berusaha untuk menutupi. Ketika ingin membantu orang lain, ya harus, ya mungkin secara diam-diam, jangan terlalu diekspos, mungkin seperti itulah, teman-teman, ya, harapan mereka. Tetapi tetap juga salah. Kenapa? Mungkin anggapan mereka, pandangan mereka, kamu sudah sukses kaya, tetapi mengapa kamu tidak bersedekah, ya. Jadi serba salah ketika bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip, teman-teman, sepertinya memiliki sebuah permasalahan, ya, psikologis, permasalahan mental, seperti hati dan pikirannya sudah rusak, ya, seperti itu. Jadi pandangannya selalu buruk. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Wands, teman-teman. Sebenarnya adanya orang-orang yang membenci di dalam kehidupan kamu itu cukup bagus, teman-teman, ya, sangat bagus. Kenapa? Itu semakin memotivasi kamu untuk lebih baik, yang pertama. Dan yang kedua, semakin banyak orang yang benci, tidak suka, itu akan semakin membuat jalan kehidupan kamu lebih beruntung lah, ya. Segala sesuatunya nanti akan lebih lancar dari apa, ekonomi, keuangan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu, ya sudah, pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhanmu masing-masing. Biar saja sih, teman-teman, ya, Tuhan bekerja dengan cara yang sendiri, ya, paling tidak seperti itu. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Swords-nya. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana caranya kamu agar kamu bisa menghindari, memproteksi, ya, teman-teman. Bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan silaturahmi terhadap orang-orang yang membenci kamu sekalipun. Aku rasa enggak, ya. Meskipun itu hal yang harus kamu lakukan, tetapi ya itu juga sesuatu hal yang cukup apa ya, dosa besar gitu, teman-teman, yang memutuskan hubungan silaturahmi, ya, sebenarnya sih. Tapi tergantung juga sih, namanya juga manusia. Siapa sih orang kalau dibenci, sudah dijolimi, tetap tersenyum gitu, teman-teman. Mungkin sulit untuk melakukan hal tersebut, ya. Nah, jadi dari energi ini memang sangat menggambarkan bahwasanya kamu harus memproteksi itu semua, ya, memproteksi, berusaha banget memfilter bahkan, teman-teman, dan termasuk orang-orang yang bermuka dua tadi loh, ya. Nah, kemudian aku punya The Star. Nah, ketika kita melihat, ya, teman-teman, lebih dalam, siapa sosok orang yang selama ini membenci kehidupan kamu, banyak, ya. Terutama memang dia berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, ya, baik dia adalah teman, ya, teman kerja, teman bisnis, teman main, kemudian mungkin tetangga, dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan dia masih memiliki sebuah hubungan keterkaitan yang sangat dekat banget dengan kamu, yaitu siapa? Keluarga kamu. Oke, mungkin demikian, teman-teman, ya, reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.